Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashabal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal taqul. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis di dalam rangka untuk upaya membela diri kita dan juga membela din Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Ustaz Mas'ud mengenai penyimpangan-penyimpangan Syiah dan bahaya-bahaya Syiah. Sesuatu yang sudah lama sebenarnya terjadi. Lebih lama daripada umur kita tentunya ya. Bisa jadi lebih lama dari umur NKRI itu sendiri. Tetapi sekian lama perkara itu tidak dibongkar lagi. Alhamdulillah dalam beberapa bulan atau tahun terakhir ini mulai dibongkar lagi. Ayo ikhwan, saya ingin mengajak para ikhwan sekalian, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian membahas tentang Syiah ini, bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita dari kesadaran semangat dan perasaan menjadi kesadaran ilmu dan rencana. Ini penting. Sebagai satu ilustrasi ya, satu gambaran, masih terbayang bagaimana bentuk suasana majelis itu awal tahun 80-an. Mungkin ada yang belum lahir di antara yang hadir ini. Tahun 82, 83 saya masih ingat betul bagaimana Ustadzullah Sultan rahimahullah di tangga menuju pengimaman masjid di Turki bersama dengan beberapa ustadz muda dan tua pada waktu itu, mungkin sudah menjadi guru daripada beliau-beliau ini. Ada Pak Soleh Ibrahim, ada Pak Aris Raharjo, Pak Wahyudin, dan lain-lain. Ada Ustaz Muzajin Mustaqim ya. Saya ingat betul majelis itu Ustaz Abdullah Sultan rahimahullah sudah mengingatkan. Karena sebelumnya beberapa kali sebelum Ustaz Abdullah Sultan rahimahullah mengingatkan itu, ada laporan dari seorang ustaz di Turki bahwa beliau ustaz ini didatangi oleh seorang yang mengaku sebagai dai, kemudian membicarakan tentang revolusi Iran. La syarqiyah wala gharbiyah walakin jumhuriyah islamiyah. Ya, tidak barat, tidak timur, tetapi adalah Republik Islam, maksudnya Iran. Juga disebutkan tidak sunnah, tidak syiah, tetapi Islam. Huwa sammakumul muslimina
min qablu wa fi hadza. Kalimatnya persis diucapkan oleh orang-orang yang terindikasi Syiah yang ada di Solo. Sekarang kita tidak bicara Syiah, tidak bicara Sunnah. Kita semua Muslim, katanya begitu. Persis kalimatnya. Yuhi ba'duhu ila ba'din yuhdufal qawli ghurura. Seolah-olah mereka itu saling mewahyukan, saling membisikkan hiasan kata-kata itu untuk menipu kita. Pada waktu itu yang diserahkan adalah jantung daripada Ahlus Sunnah yang ada di Solo, penuki pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin masih banyak ya tanda tanya, apa betul jantung Ahlus Sunnah di Solo ini rugi, masih ada tanda tanya. Tapi awal tahun 80-an pasti jantung Ahlus Sunnah di Solo adalah Pondok Al-Mu'min. Itu sudah ditikam tahun 80-an, 82, 83. Menarik sekali. Kemudian tahun 87 melihat perkembangan Syiah, beliau jeli. Melihat perkembangan Syiah, beliau menitipkan pertanyaan, bagaimana ini mengatasi Syiah yang berkembang di dunia Islam. Menitipkan pertanyaan kepada Ustaz Abdul Azhar rahimahullah. Ustaz Abdul Azhar menitipkan pertanyaan kepada kita untuk kita sampaikan kepada Ustaz Abdul Azhar rahimahullah apa yang harus kita buat. Bukan lagi membicarakan, ini 4 makalah semuanya membicarakan tentang bahaya dan ancaman Syiah, tapi belum menjawab idzan manuri. Kalau memang sudah seperti ini, apa yang kita inginkan? Belum ada di makalah yang kelima, kelewatan. Iya, edisi berikutnya An-Najah ini, edisi berikutnya katanya. Moga-moga tidak tertipu dengan ISIS ya, edisi berikutnya. Ini hanya apa? Ini harus. Kemudian kita sampaikan pertanyaan itu kepada Ustaz Abdul Azhar rahimahullah. Jawabannya menarik. Jawabannya ada di buku ini. Hanya di sini tidak diterangkan latar belakangnya, tapi kita tahu persis bagaimana kalimat ini muncul. Yaitu ketika kita menyampaikan titipan pertanyaan Ustaz Abdul Azhar rahimahullah kepada Ustaz Abdul Azhar rahimahullah tahun 1987. 8 tahun revolusi Irak dan 8 tahun juga jihad Afghanistan. Jawaban beliau dengan judul Mada Nuridu, jawabannya Nahnu nuridu daulatan tatabanna al-muslimina fil ardi kama tatabanna daulatul Iran masalih Syiah fi kullil ard. Panjang jawabannya, tapi intinya di situ. Sudah jelas. Yang kita inginkan adalah daulah Ahlus Sunnah yang melindungi kaum muslimin di seluruh muka bumi dan menjaga maslahat mereka sebagaimana daulah Iran melindungi kepentingan Syiah di seluruh muka bumi. Kalau ada Ahlus Sunnah yang karena satu hal dia tidak bisa pulang ke kampung halamannya, ditampung oleh daulah. Kalau ada seorang Ahlus Sunnah yang karena satu hal tidak bisa pulang ke kampung halamannya, dia ditampung oleh daulah, diberi paspor, dilindungi. Menarik sekali, banyak sekali keterangannya. Tetapi ada yang penting bahwa tahun itu pun sudah ada yang memikirkan Mada Nuridu. Kemudian ini menginspirasi Al-Qaeda untuk meletakkan Syiah sebagai salah satu di antara musuh-musuh yang paling mengancam, selain daripada tentunya adalah Uni Soviet sendiri dengan istiraqiyahnya, syuyu'iyahnya, Amerika dengan demokratiyahnya dan wataniyahnya. Jadi ini satu gambarannya.
pikirkan bersama. Mestinya kalau hari itu saja sudah sampai kepada tingkat ilmu dan perencanaan, kita tidak kembali lagi. Kita disuguhi dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Si A ini monster, bahaya, apalagi ancaman bagi NKRI. NKRI juga ancaman buat Islam. Fakta. Kita jangan tertipu dengan sikap-sikap politik semu seperti itu. Mari kita renungkan bersama. Kemudian itu sebagai sebuah ilustrasi kecil saja. Kemudian karena ini judulnya adalah bedah majalah An-Najah, saya ingin sedikit koreksi kepada An-Najah. Ya. An-Najah ini pemakaian bahasanya kurang efisien dan tidak efektif. Banyak pengulangan dan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Sehingga kadang-kadang untuk mengatakan satu masalah itu harus berputar-putar. Pas misi A, siapa takut, kenapa tidak bikin begitu? Ya. Sebab ini sudah jelas sekali. Bahaya yang paling itu tadi besar, itu harus dihadapi dengan kalimat yang tegas. Jadi kalau saya membaca An-Najah itu beberapa edisi terakhir ya, Pak, kalau ukuran majalah itu adalah enak dibaca dan perlu, maka An-Najah ini termasuk tidak enak dibaca tapi sangat perlu. Betul, tidak enak dibaca tapi sangat perlu. Nah ini tinggal memoles sedikit ya. Kita perlu, kadang-kadang saya tidak paham satu kalimat itu, tidak paham, apalagi editing untuk wawancara. Editing untuk wawancara sering tidak sesuai. Kemarin saya mendapatkan SMS dari wartawan An-Najah mau wawancara ya, saya lihat nanti dulu lah, nanti tidak diedit lagi malah repot. Nah coba ini kita renungkan, ini untuk bedah An-Najahnya. Nah kita kembali ke ini. Ayo ikhwah, kalau memang perkembangan Syiah itu didorong oleh disebutkan di sini, yaitu doktrin imamah, kemudian revolusi Iran, dan kemudian rencana untuk menegakkan imperium Majusi Persia, apa salahnya? Apa salahnya? Demokrasi, pendukung demokrasi dan pendukung nasionalisme juga mempunyai cita-cita yang sama. Bahkan pendukung demokrasi sudah punya khilafah, al-khilafah demokratia hari ini. Khalifahnya namanya Obama, dibantu oleh Bang Ki-moon, ya kan? Kekhalifahannya namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wilayah mereka yang mau dijaga adalah seluruh muka bumi, bahkan mau mengadakan koloni manusia di bulan. Jadi apa persoalannya? Ini bahaya juga kalau begitu. Islam dalam hal ini adalah al-Islam, millah Ibrahim juga begitu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kariha kafirun atau walau kariha musyrikun. Sama. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, disandarkan kepada sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balaghal lail wan nahar, la yamlullahu azza wa jalla baina madarin wala wa'irin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Coba sama cita-cita Ahlussunnah juga bahwa dinul Islam millah Ibrahim ini tidak hanya bulan sabit, tidak hanya menghubungkan laut tengah dengan, kalau saya bilang kalau Arab, tapi
Kalian aja masih pakai telur Persia. Al-Khalis Al-Arabi. Cita-cita daripada Ahlus Sunnah itu adalah Al-Arabin. Ma balaghal lailu wan nahar. Di mana wilayah di muka bumi ini yang terjangkau oleh siang dan malam. Itu cita-cita. Layak turun pakai takit pasti. Islam itu pasti akan sampai di satu wilayah sebagaimana sampainya siang dan malam. Lebih luas lagi, bukan hanya bulan sabit. Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun di kota maupun di desa kecuali Allah memasukkan dinul Islam ini ke dalam. Yu'izzullahu 'azizan wa yudhillullahu 'azizan aizan. Yu'izzullahu bihi al-Islam wa yudhillullahu bihi al-kufr. Jelas. Itulah tentang hadis. Allah memuliakan yang dimuliakan dan Allah menghinakan yang dihinakan. Allah memuliakan yang dimuliakan dengan Islam dan Allah menghinakan yang dihinakan dengan kekafiran. Jadi kalau begitu persoalannya apa? Kejahatan Syiah yang paling besar terhadap Islam adalah dia menggunakan jubah Islam untuk menikam Islam dari dalam. Dia menggunakan syiar Islam imamah, tetapi dengan pengertian yang sesat. Kalau soal cita-cita, mari kita punya cita-cita yang sama, tetapi dengan cara yang perwira, fair. Nah, itu hanya dimiliki oleh Millah Ibrahim. Dari awal diterangkan urut. Sebab sekali lagi ya para pendukung demokrasi dan para pendukung nasionalisme, para pendukung sosialisme juga punya cita-cita yang sama seperti cita-cita Syiah, bahkan lebih jauh lagi. Yahudi Nasrani juga punya cita-cita yang sama. Maka dalam urusan ini mari kita berdoa dengan ini masalah yang sangat mendasar. Jadi saya mau mengajak bukan hanya semangat, tetapi sampai kepada ilmu dan rencana. Sudah saatnya. Kalau tahun 80-an sampai hari ini saya hitung kalau hitungan saya tidak salah, itu 32 tahun. 32 tahun. Ada yang belum naik mungkin ya waktu itu ya. Atau sebagian besar belum naik. Tapi cita-cita itu sudah ada. Menerangkan tentang bahayanya itu sudah sangat jelas. Saya masih punya beberapa rekaman kaset beliau yang menerangkan. Beliau setelah Sultan Rasulullah menerangkan tentang bahayanya zina. Kalau saya mendengarkan, saya lebih bergidik kalau bergidik daripada ketika saya mendengarkan beliau. Bukan berarti saya menganggap beliau tidak mampu menerangkan, tidak. Di majelis ini saya sudah 2 kali ini membahas tentang kesesatan Syiah dan saya tidak bergidik ketika mendengarkan itu. Tapi kalau saya setel ulang lagi peringatan beliau, maknanya apa ya? Kesadaran ini sudah ada. Kesadaran dalam pengertian rasa dan semangat. Tetapi kenapa kita tidak rumuskan dalam bentuk ilmu dan rencana? Ini perkara yang sangat penting. Saya baca tulisan-tulisan tentang Syiah sampai tahun 2015 kemarin, itu semuanya baru menjelaskan tentang bahayanya Syiah, memprovokasi semangat kita, tetapi tidak pernah memberi jalan keluar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita disibukkan untuk mencari bukti tentang kesyiahan seseorang di Solo. Ya. Sampai hari ini acara mau dimulai, panitia masih disibukkan untuk mencari bukti kesyiahan seseorang di Solo. Naif. Kita tidak perlu mencari bukti tentang kesyiahan seseorang di Solo.
Tidak perlu hanya lewat. Karena apa? Karena kita tidak akan mengadili orang itu. Kalau kita mau mengadili orang itu, maka kita perlu keterangan al-bayyinah. Tapi kita tidak mau mengadili. Kita ingin membuat rencana-rencana yang bersifat keumatan. Maka kalau ukurnya satu, ada seorang tokoh yang dicurigai Syiah di Solo. Saya mendengar, saya tidak kenal orang itu. Ketemu pun saya belum pernah, bersalaman belum pernah. Tapi saya mendengar cerita ini dari Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah, dan saya percaya sikap kepada beliau. Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah bercerita, tidak menceritakan kawan, bahwa beliau bertemu dengan salah satu di antara tokoh yang dicurigai diindikasikan sebagai pengikut atau tokoh Syiah di Solo, bertemu dengan Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah. Kemudian orang itu ditanya, betulkah Ustaz ini Syiah? Mengatakan tidak. Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Orang itu bersumpah, hanya dia satu orang dari Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Orang yang sama itu bersumpah kepada Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah pada waktu itu, sebagaimana ia bersumpah di hadapan kalian. Saya punya kasetnya, punya rekamannya, bahwa dia bukan Syiah. Tetap Anda pernah ketemu? Iya, saya pernah ketemu. Kalau begitu, Ustaz, kita tidak ingin, karena Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah tidak ingin mengorek lebih lanjut. Satu saja permintaan saya, dan itu menjadi bukti bahwa Ustaz bukan Syiah, yaitu nanti sepulang Ustaz ke Indonesia, ke Solo khususnya, Ustaz terangkan kepada umat kesesatan Syiah. Sampai hari ini dia tidak pernah menerangkan itu. Maka kesimpulannya, untuk mengidentifikasi tokoh, dai, ulama, seseorang, apakah yang terindikasi Syiah atau tidak, hari ini kita tidak perlu bersusah payah dengan menjelaskan kesesatan Syiah kepada dia. Tetapi cukup satu, dia mau menjelaskan kepada umat apa tidak tentang kesesatan Syiah. Kalau tidak, dia berarti membela Syiah. Selesai. Tidak usah bersusah payah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tidak kenal orang yang diindikasikan ini, saya tidak kenal. Tapi itulah sebagai satu ilustrasi beberapa hal. Kemudian ada ikhwah, sekali lagi, walaupun doktrin imamah, revolusi Iran kata mereka dan yang lain-lain itu sama dengan cita-cita yang dimiliki oleh kaum pendukung demokrasi, nasionalisme, sosialisme, komunisme, juga Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kan bercita-cita bagaimana meratakan Islam ini ke seluruh alam, ya. Kalau tidak kan keliru. Itu tadi jelas, ayat-ayatnya jelas, hadisnya jelas. Saya tidak perlu baca ulang lagi. Tetapi persoalannya bagaimana kita fair. Makanya kalau Ahlus Sunnah mau menegakkan kekhalifahan ala minhajin nubuwah, iqamatuddin, jangan bersembunyi di balik jubah demokrasi. Itu kelicikan. Itu sikap pengecut. Apa bedanya dengan Syiah kalau begitu? Jangan memakai jubah nasionalisme. Ya, pakai jubah apa? Jubah Ahlus Sunnah. Selesai. Tujuannya Rabbani, manhajnya Rabbani, wasailnya, sarana prasarananya Rabbani. Jelas. Sampai sebab itu petunjuk al-huda wa dinul haq. Wajib, ya. Kemudian ada ikhwan, saya tidak berpanjang-panjang, langsung saja. Terus apa yang kita harus lakukan menghadapi hal yang seperti ini?
Sebagai sebuah ilustrasi sebelum ke sana, saya mendapatkan data terakhir tentang konstelasi jumlah penduduk yang mengikuti Syiah dan penduduk yang mengikuti Sunnah di 8 negara teluk. Saya kembali kepada teluk Arab ya, nanti koreksi ini. Najah, Al-Khalid Al-Arabi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Saudi Arabia. 8 negara ini punya kepentingan dengan teluk Arab. Ya, mereka semuanya mempunyai pantai di teluk Arab. Jadi kalau tadi sebelum kesini, kalau tadi Persia Raya itu bulan sabitnya dari Lebanon sampai ke teluk Persia dalam pikiran anak Iran itu ingin menghubungkan Laut Tengah dengan teluk Persia menurut orang Iran. Jadi mereka ingin menghubungkan. Siapa yang menguasai dua hal ini ayat Pak? Siapa yang menguasai Bahrul Abyad, menguasai Mediterranean Sea atau Laut Tengah, dia menguasai Eropa dan Afrika. Siapa yang menguasai Teluk Arab dan sekaligus Laut Arab, maka dia menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan antara Barat dan Timur. Jadi strategis betul. Tapi itu kata Raja Abdullah dari Jordania. Itu plan A. Plan B ternyata mereka menguasai juga Aden, Selat Bab el-Mandeb. Ya, dan hari ini Houthi, Syiah Houthi dikonsentrasikan di Aden. Mereka mau menguasai jalur perdagangan itu. Tetapi sebelum kita berlanjut membicarakan masalah itu, dan memang bukan untuk itu, di antara 8 negara teluk ya bahasanya, itu penduduk Syiahnya hari ini 70, sekian persen penduduk Syiahnya. Di luar juga yang kita pikirkan selama ini, seolah-olah negara Timur Tengah, negara Teluk itu mayoritas Ahlus Sunnah. Penduduk Ahlus Sunnahnya dalam tanda kutip, sebagian dari Ahlus Sunnah ini, mereka itu adalah nasionalisme Arab. Ya. Bukan Ahlus Sunnah dalam pengertian ingin menegakkan din. Kalau yang ingin menegakkan din disebut sebagai Wahabi atau Salafi jihadis. Jadi Ahlus Sunnah, penduduk Ahlus Sunnahnya itu 22, sekian persen. Jadi kalau kita jumlah 70, sekian persen tambah 22, sekian persen, 93% kurang lebih. Yang 7% itu Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan penyembah berhala. Kita bisa bayangkan ya lewat. Jadi Bahrain sendiri sebagai negeri yang dipimpin oleh ya, penguasa Ahlus Sunnah, tapi lebih cenderung kepada nasionalisme Arab, itu mayoritas penduduknya adalah penduduk beragama Syiah, bukan beragama Islam. Jadi di antara 8 negara teluk itu yang mayoritas penduduknya beragama Islam Ahlus Sunnah cuma Saudi Arabia dan Qatar. Jadi sekali lagi aja bahwa ini sudah lama sekali, kita tidak tahu. Nah di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ya Pak, beberapa event ketika kita menyelenggarakan bagaimana menerangkan kesesatan dan bahayanya Syiah, itu sudah ada hambatan. Beberapa tempat sampai gagal menyelenggarakan. Yang gagal menyelenggarakan itu kuat berarti Syiah. Ketika kita mengatakan di Kudus, ya yang nanti disinggung, itu di drop dari Jepara orang-orang Syiah. Panitia mendapatkan SMS biar terangkan kepada orang banyak, biar orang banyak tahu siapa kami, siapa Syiah. Memang itu tadi kita bukan terlambat ya, bukan tidak terlambat. Tahun 80-an sudah
mulai menusuk jantung Ahlus Sunnah di Solo, Pondok Bulu. Tapi kita hari ini masih sibuk dengan satu sasaran itu saja, bagaimana kemarin. Maka kalimat yang harus kita pakai, karena kita sudah diberitahu rencana Syiah itu global sekali, maka kita mengikuti. Kalau tadi kata Tempo An-Najah itu tidak enak dibaca, tapi sangat perlu, ya kan? Ini kita mengikuti think globally, act globally, bukan lokali. Jadi kalau orang sudah sibuk dengan satu sasaran itu, dia akan ketinggalan. Mari kita berpikir global karena Syiah berpikir global, dan beraksi global karena Syiah beraksi global. Dan itu sepanjang sejarah yang saya ketahui, paling tidak pada abad ke-20 dan 21, itu yang merencanakan dengan secara global dan utuh dan mengadakan tindakan secara global dan utuh baru Al-Qaeda. Moga-moga Allah merahmati para pengasasnya, para pembelanya, para pejuangnya sampai hari ini. Planning Al-Qaeda itu global dan aksi Al-Qaeda itu global. Ini menarik. Karena apa? Musuh yang dihadapi itu juga berpikir global dan juga beraksi global. Syiah global, aksinya global. Itu tadi. Demokrasi global, aksinya global. Hatta nasionalisme itu juga pikiran global yang dikembangkan oleh revolusi Prancis dan dikendalikan global. Apalagi yang lain-lain. Jadi sekali lagi ayat saya ingin mengajak bagaimana kita meningkatkan kesadaran rasa dan semangat kita sampai kepada kesadaran ilmu dan rencana untuk menghadapi bahaya Syiah dan yang lain-lain. Khusus pernyataan saya satu kalimat tadi, NKRI juga ancaman buat Islam. Saya siap diskusi dengan siapa saja, Pak. Kalau ada Pak Polisi, Pak Tentara, Intel yang datang, mari kita diskusi tentang masalah. Mari kita pikirkan terhadap Islam dalam pengertian milah Ibrahim ajarannya, kita berbicara tentang itu. Ataupun terhadap umatnya, itu banyak faktor yang menentukan. Saya pernah diskusikan ini secara terbuka di dalam majelis-majelis atau forum-forum dengan NTT. Dan Anda sekalian tidak bersama saya sendirian, ngeluruh tanpa bolo, ya. Menang tanpa ngasorake, tapi kalahnya apa belum. Bahkan beberapa ikhwan yang bersemangat membuat fitnah-fitnah yang babak belur kita, ya kan? Tapi itu masalah. Sekarang pertanyaannya kembali kita, kalau memang faktanya seperti empat makalah ini, dan menit apa yang kita inginkan? Saya kembali kepada jawaban. Itu tadi sebagian diterangkan jawabannya setelah bawah. Saya kembali kepada jawaban Syekh Salman Al-Auda hafizahullah. Belum mendengar kabar wafat beliau, kabar terakhir masih ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Ahlussunnah kita renungkan. Beliau memberikan solusi untuk seluruh persoalan kaum muslimin yang dihadapi hari ini, dari perkara Syiah, dari perkara demokrasi, dari perkara kemaksiatan, kejahilian yang ada. Beliau memberikan solusi besar yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita pertimbangkan. Satu, takwinul jamaah al-muslimah. Keterangannya bisa takwinul ummah al-muslimah.
Wal takum minkum ummah, jelas. Kuntum khaira ummah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Banyak sekali. Saya sudah sampaikan pada pengajian yang sama, temanya pada tempat yang sama ini, cuma saya duduknya di situ, ya kan? Mungkin audiensnya berbeda. Ya. Kalau sekarang hari ini ditanya siapa umat Syiah, orang bisa menunjuk jelas. Perwakilan, perwujudan umat Syiah, orang bisa menunjuk. Siapa pemimpinnya, orang bisa menunjuk. Walaupun tadi disebutkan presidennya itu hanya sekedar formalitas politik, tapi jelas hari ini Ali Khamenei. Demokrasi, kalau ditunjuk siapa umat demokratiyun, itu jelas. Siapa khalifahnya, jelas. Obama, Ban Ki-moon, ya kan? Kalau disebut sebagai sosialisme, komunisme, siapa umat komunisme, jelas. Siapa imamnya, jelas. Kalau disebut kalimat watoniyah, nasionalisme, siapa umat nasionalisme, jelas. Pemimpinnya siapa, jelas. Tapi kalau saya bertanya kepada ikhwan-ikhwan sekalian hari ini, siapa ummah muslimah ahlus sunnah as-sahihah, coba tunjukkan kepada saya. Anda mau menunjuk kerajaan Arab Saudi, masalah. Anda mau menunjuk siapa? Imarah Afghanistan, belum sampai ke tahap itu. Anda menunjuk Daulah Khilafah Islamiyah di bawah Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, moga-moga Allah mengampuni dan memimpinnya, masih jadi persoalan. Maka yang nomor satu harus kita wujudkan hari ini adalah takwinul ummah muslimah ahlus sunnah yang sahih. Di Solo saja tidak jelas laskar pembela ahlus sunnah itu mana. Ada Luwis punya sendiri, JAT punya sendiri, Al-Huda punya sendiri, JAS punya sendiri, MMI punya sendiri, JAS sama JAT ribut sendiri, dari di pasar sampai di LPLP. Moga-moga yang lainnya itu digunakan. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Jadi harus ada hari ini pembentukan ummah muslimah, harus ada. Dalam arti harus sunnah. Karena ini apa? Penting untuk 3 hal, yaitu mengatur nizam untuk menghadapi musuh-musuhnya. Kalau tidak berbicara tanzim, artinya kita tidak perlu meleburkan MMI, JAT, JAS, karena JIT dianggap sudah tidak ada, ya kan? Ada tapi tidak ada, gimana? Bingung orangnya. Seperti matahari, ya kan? Kehadirannya nampak, manfaatnya nampak, kegiatannya nampak, tapi kalau ditanya bentuknya seperti apa, tidak pernah ada orang bisa cerita. Coba lihat keluar sebentar salah satunya, ceritakan kepada saya bentuk matahari itu seperti apa. Sebelum Anda menemukannya, Anda sudah mengalah atau memang kalah dengan sinar matahari itu sendiri. Anda jelas. Tapi kita kembali ke sini. Mari ayo rehab. Satu, harus ada nizam. Kalau tidak meleburkan tanzim, pada nizam. Memang diseyogiakan tunduk kepada satu tanzim dan satu pimpinan. Tapi kalau tidak mungkin harus ada nizam yang mengatur hubungan. Ada aturan main yang menyatukan pikiran. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada itu tidak bisa membuat rencana apapun, takdir. Tidak akan membuat rencana apapun. Yang ada ya pengajian. Nanti 3 bulan lagi saya diundang, ya sama yang dibahas ya begitu lagi. Ini bahasa bahaya sih, begini.
begini. Udah 3 tahun lagi saya diundang ke sini, ya begitu lagi ya. Sebab ini tahun 82 di Solo saya sudah mendengar bahaya Syiah dan ancamannya di Indonesia, bukan di Iran, di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita tidak akan pernah punya sarana dan prasarana untuk melawan Syiah, khususnya karena kita sedang membicarakan Syiah, tanpa 2 hal ini, yaitu tanpa nizam tanzim dan tanpa taktik perencanaan. Kita mau apa sekarang ini? Makanya tepat sekali itu SMS yang ditujukan kepada panitia di Kudus. Ya kami Syiah, kalian mau apa? Coba. Terus kalian mau apa? Kalau benar kami Syiah. Termasuk yang diindikasikan bahwa dia Syiah, kalau satu ketika dia kemudian muncul, ya wahai orang-orang DSKS, kata begitu. Saya memang Syiah, kalian mau apa? Apa mau dibakar itu pondoknya? Kan tidak. Karena sekali lagi saya tidak menganjurkan tindakan lokal. Think global, act global. Berpikir global dan beraksi global. Anda harus menjadi bagian daripada umat Islam secara keseluruhan, utuh. Yang kedua, di sini disebutkan ayat ikhwah. Tadi sudah disinggung oleh Sultanul Azam rahimahullah. Ya. Yang pertama tadi takwinul ummah atau takwinul, ya ummah yang paling tepat, tapi di sini disebut al-jamaah atau muslimah. Yang kedua binaul daulah al-islamiyah as-sahihah. Harus ada itu tadi, satu negara yang dipimpin oleh Ahlus Sunnah dan lurus, yang bisa melindungi kaum muslimin sebagaimana Iran menjadi pelindung daripada kaum Syiah seluruh dunia. Harus ada. Kalau tidak begini, harus diusahakan. Dan ini rencana Al-Qaeda, kalau saudara-saudara sekalian baca dan teliti, luar biasa karena masalah yang ingin diciptakan adalah negara-negara yang apabila kita datang ke sana karena kita terusir dari negeri kita karena alasan engkau atau kasih paspor negara, ya kan tidak bisa mengeluarkan paspor, ya kan? Akab tidak bisa mengeluarkan paspor, Jabal Nusra tidak bisa mengeluarkan paspor, hatta daulah khilafah al-islamiyahnya Dr. Abu Bakar al-Baghdadi, moga-moga Allah menjaga dan mengampuni beliau. Itu sudah tidak bisa mengeluarkan paspor, ya kan? Khilafah tapi tidak bisa mengeluarkan paspor. Bayangkan, renungkan sendiri. Jadi perlu. Kalau tidak ada bagaimana? Kita mendukung yang mungkin. Ini panjang keterangannya. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali, ya, menarik menurut saya. Al-qiyamu bil jihad fisabilillah. Dan ini merupakan solusi yang bisa dikerjakan kapan saja. Tidak menunggu daulah itu tegak, tidak menunggu umat itu wujud. Di sini diterangkan pada makalah yang keberapa ada doktrin jihad, ya kan? Makalah yang keberapa? 4 apa yang ketiga? Yang keempat ya, jihad dan revolusi Islam. Sebenarnya bukan jihad dan revolusi Islam. Yang keempat, jihad dan doktrin mati syahid. Mereka punya. Harus ada yang menghentikan, ya. Bagaimana ekspansi ideologi, ekspansi pemikiran dan ekspansi aktivitas kegiatan Syiah dengan semangat pengorbanan jihad. Harus ada.
ketika membahas tentang ditikapnya Dr. Ihsan Ilahi Thohir oleh orang-orang Syiah karena beliau menulis kitab tikaman Syiah kepada Ahlul Bait. Itu menarik sekali. Kita berjumpa dengan beberapa orang dari Harakatul Jihad. Ini orang-orang sebagian besar adalah jamaah tabligh yang ikut berjihad di Afghanistan. Itu kepada sebagian orang Afgan, sebagian orang Pakistan, tapi yang paling banyak sebenarnya orang India, Bangladesh. Itu menarik sekali. Ketika kita tanya, gimana itu? Beliau tidak menjawab persoalan itu, tapi beliau menceritakan. Mungkin ada di salah satu buku di antara buku-buku Sahabatul Azam dan Tarbiyah Jadiyah, tapi beliau menceritakan. Khalid Zubair itu amir, paling tidak tanfidinya di Harakah Jihad. Sudah sakit, kamar nasab dua mazhab yang lumayan akan memproduksi dulu. Itu menarik. Beliau menceritakan sejarah tentang ketika Pakistan baru berpisah dari India. India itu ada 800 juta penduduk pada waktu itu. Tahun 60-an sekian. Itu India mau mencaplok Pakistan dengan mengirim 700 tank. Tentunya dengan pasukan di belakangnya 700 tank. Itu cara menghadapi mujahidin Pakistan. Itu tidak ribet. Disediakan 700 orang mujahid, terus membawa bom dijajahnya. 700 orang masuk ke 700 tank. Selesai. Perang itu selesai. Satu tank itu paling tidak 3, 4 atau 5 personal, ya kan? Jadi sudah selesai. 700 tank itu hancur bersama pasukan yang ada di dalamnya, dan 700 mujahid itu syahid. Perang selesai. Saya tidak perlu menjelaskan ini bagaimana kelanjutannya, tapi itu termasuk yang harus dibuat karena doktrin jihad dan doktrin syahadah daripada Syiah itu juga kita miliki harusnya. Kemudian ada ikhwah, saya mungkin agak melewati batas waktu sedikit. Hiburannya ya ikhwah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dinul Islam milah Ibrahim ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membela dinnya walaupun semua orang tidak membelanya. Jadi kalau kita sudah tidak mampu lagi untuk membela din Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini din kamu, kami sudah tidak mampu lagi. Tapi sekali lagi harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh. Saya senantiasa berharap husnudzon ini bagian daripada usaha yang sungguh-sungguh itu, walaupun tidak memadai. Ya, ibarat kata pepatah, langit mau runtuh ditahan dengan telunjuk, ya kan? 2020 kata beliau tadi, 2020 akan terjadi revolusi Syiah di Indonesia. 2015 kita masih belum punya petanya, ya kan? Petanya itu seperti apa? Kalau Syiah itu melakukan revolusi tahun 2020 itu mereka akan melalui jalur mana? Ustaz Farid mengatakan bahwa Syiah sudah mentargetkan akan membunuh 100 ulama Ahlus Sunnah, salah satunya termasuk beliau. Apa betul? Jangan-jangan isu. Maksudnya apa? Yang terjadi jauh lebih berbahaya daripada perkiraannya. Coba. Ini penting. Tapi sekali lagi kita berusaha sungguh-sungguh tawakkal kepada Allah. Yang ketiga ya ikhwan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Pertikaian antara Abi dan Jabi itu luar biasa. Nanti disebutkan
Syiah induknya kepada Ahlul Bait dan Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dua kelompok ini ya, Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri. Ya kan? Bertikai maksudnya mereka tidak satu. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk bagaimana masuk sehingga pertikaian itu menjadi sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Kemudian ayat ikhwah, paling tidak kewajiban kita untuk menegakkan nilai-nilai dalam bahasa yang paling tepat, yaitu menegakkan mizan robbani, ukuran Allah itu harus kita lakukan terus. Menjelaskan tentang yang hak itu hak dan menjelaskan tentang yang batil itu batil dengan konsisten, itu adalah tugas daripada para rasul dan pewaris para rasul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ayat jelas. Jadi tugas risalah, pembawa risalah dan pewaris risalah, yaitu bagaimana salah satunya yaitu menegakkan timbangan-timbangan Rabbani dengan konsisten. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wa rahmatullahi wa barakatuh. Fastaghfiruhu innahu huwal